Pak, buka matanya. Ya, Pak, nah dia buka. Nah itu dia tidur. Lagi kayak kita ngantuk baru ngantuk awal gitu kan. Sekali bangun, ya terus ya tidur lagi seperti itu. Itu biasa. Kalau sopot dia udah ngantuk berat. Perlu apa? Tangan Pak, buka matanya Pak. Dia buka. Saya berhenti deh nih ya. Tidur lagi ya. Tapi kalau koma memang dia tidak sadar seperti itu. Tapi dia masih bisa mendengar. Ya untuk indera pendengaran, tapi pasien itu tidak mampu untuk membuka atau merespon karena memang tadi yang mengalami penurunan kesadaran. Tapi dia dengar, makanya hati-hati pada pasien-pasien yang memang mereka mengalami penurunan kesadaran. Karena kita suka lupa gitu, mohon maaf kita ngomong asal ya atau ngomongin pasiennya seperti itu. Karena ada hal-hal yang membuat kita terjadi untuk membicarakan pasien. Itu juga terjadi. Terus untuk yang kuantitatif kan ada apa? GCS ya satunya kan. Ada motorik, verbal, sama dapat pak. Ya terus aja. Nanti kedepannya pakai gas lab ya. Nanti kalau itu nggak boleh masuk ya. Tanpa gas lab. Oke, kalau yang verbal paling tinggi berapa? 5 biasa ya kita ngobrol Pak, gimana namanya siapa, di mana dan sebagainya. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau 4 gimana? Ayo dong bantu saya dong, siapa yang mau ke depan? Harus kelas rumah ayo. Gue ya. Ya duanya ini gue. Ya. Ya, jadi itu sama ya, gantian. Oh ya, ICU ya? Iya. Nanti bergantian aja siapa mulai GCS-nya dulu dari mulai pertama sampai mengalami penurunan kesadaran. Bapak Ibu silahkan diperhatikan ya, nanti post-C itu keluar ya, untuk post-C itu GCS itu keluar, GCS sama nervus yang kekuatan otot siapa yang mau coba? Kekuatan otot silahkan ya, nanti dicapai kebanyakan. Oke, sekarang mainkan dulu ya. Atau mau secara normal boleh dimain seperti apa? Itu dijelaskan Pak. Jelaskan dulu kita coba di apa? Ya kita bareng-bareng aja, kita perbaiki dulu kan. Perbaiki dari 5 kan, 5 itu seperti apa? Ngeblank Pak. Jangan ngeblank. Ngeblank Pak, yang lain aja Pak. 5 seperti apa nih pasien? Dari GCS ada 3, yaitu A, motorik, dan verbal. GCS dulu kan Pak? Iya GCS aja, mau yang lain? Emang ada yang lain? Enggak gitu. Oke, nanya dulu nggak Pak? Langsung aja. Dijelaskan dulu secara teorinya, baru kita praktek. Nanti saya sesuaiin hasilnya. Saya jelasin Pak. Nggak apa-apa, kan kelas-kelas lo tinggal biologi. Itu udah pernah saya kasih kan di awal kan, sama aja. Penilaian Verbal. Verbal itu kan ada 5 ya? Ada 5. Nah, yang nomor 5 itu? Nomor 5 dapat mengikuti
Itu mah motorik ya. Orientasi. Saya bantu dulu pas prakteknya ya. Oke, nomor 5 itu apa? Pasien sadar penuh ya perbannya. Ketika kita komunikasi, pasien bisa merespon dengan baik. Kan? Baik jawabannya, orientasi maupun tatapan matanya seperti itu. Kalau 4, turun 1, bingung. Kalau 4 itu Pak, gimana kabarnya atau diskusi ada di mana nih? Ada di Lampung, ada di Bogor, gitu kan nggak nyambung. Apa lapar nggak pengen tidur? Yaitu bisa mengucapkan kata-kata, tetapi tidak nyambung atau tadi disorientasi atau confused, bingung pasiennya. Tapi dia bisa mengucapkan kata-kata ya atau kalimat ya. Kalimat itu wajah terdiri dari kata-kata. Nah, Pak, sekarang ada di mana masih ingat? Di mana sekarang Pak? Rumah sakit, berarti kan nggak ada masalah kan? Tapi kalau misalnya, Pak ada di mana sekarang? Di Lampung, atau di Bogor, atau terserah ya, dia nggak nyambung. Tapi dia bisa mengucapkan kalimat dengan dari seperti itu. Kalau punya 3, ya, misalnya gimana? Pak, gimana? Masih sakit kepala enggak? Gimana misalnya? Kalau tadi kan kalimat nih, nggak nyambung. Kalau ini kata kan, tapi katanya gimana? Nggak nyambung ya. Gitu. Pak gimana? Sakit kepalanya masih sakit enggak? Atau pulang? Ya, jadi cuma satu kalimat aja, satu kata ya, bukan kalimat. Terus kalau itu ada 3 ya, kalau 2 mengerang ya. Mengerang itu artinya kita nggak bisa aja komunikasi, tapi kita biasa dapat dengan melakukan rangsangan nyeri. Terus kalian kita melihat untuk verbalnya, oh pasiennya ini nggak bisa ngomong, diam aja nih. Jadi kita langsung dengan sensasi nyeri itu kelihatan langsung verbalnya, motoriknya sama juga apa? Matanya itu kelihatan langsung. Kalau udah levelnya level kedua itu atau stimulus nyeri. Makanya kalau pertama itu kita ada nomor 1 dengan instruksi kan, PCS itu kan. Baru kita dengan stimulus nyeri seperti itu. Nah setelah itu kalau 1 dia ada tes score 0 apa gimana 0? Oke, kalau BCS tidak ada 0, berarti yang paling rendah adalah 3. Nah, ya. Itu verbal ya Bu. Motoriknya gimana ya? Motoriknya ada 6 atau 5? Nah, kalau itu dia sadar penuh. Kita pegang ya, salaman dia langsung pegang. Kalau 5? Salaman Pak, salaman nggak? Iya, udah Pak. Kita lokalisir. Coba tekan di sini ya, sebelumnya. Kita yang periksa dulu ya. Kalau saya sukanya pakai ini udah sakit gitu, banyak nggak ini. Kalau ini kita sakit, kita juga sakit. Kan sakit gitu ya. Kalau ini dia yang sakit. Ya kan Pak, lebih nyeri ya. Nah, ini ya. Pastinya kalau dapat melokalisirnya seperti apa? Lokalisir. Misalnya pasiennya, yang ini ada kelumpuhan nih. Kelemahan kan, nggak mungkin udah kayak gini nggak? Nah, kita misalnya ini ya normal, berarti kita boleh yang mana? Ini dong, ya nggak? Jadi disesuaikan, jangan sampai ini yang mengalami kelemahan. Kita ya, ini ya, ini nggak bakal bisa ini melokalisir, jadi lebih susah. Makanya kita ini ya. Harapannya apa? Yang ini ya sini, set atau dia ke saya ya untuk menarik, berarti dia masih lumayan bagus keterangannya, tapi bisa mengidentifikasi oh nyerinya di sini saya harus mengambil sumbernya dan dihindari gitu kan. Ya kayak itu masih sadar bagus kan, dapat melokalisir nyeri seperti itu langsung angkat. Nah ini atau dia langsung ini kita ya itu dapat melokalisir nyeri itu kalau di 5. Kalau 4 menghindar, berarti gimana kalau menghindar? Kalau di pasiennya gimana? Ya bisa begini, kalau dia mampu ini ya gerak ya, ini ya enggak? Jadi lihat ke posisi pasiennya, jadi nggak perlu harus tangan. Ada gerakan yang terjadi seperti ini, ya kayak gini ya. Nah, kalau kan di sini, yang normalnya kan di sini, kan enggak normal misalnya. Itu dia 4. Kalau 3 fleksi itu gimana? Fleksi mendekat ini ya,
Saya biasanya pakai apa? Ini sama kakinya. Karena kadang kaki itu begini ya. Ya enggak? Ada gerakan seperti ini yang kayak mau flexi up. Kalau ini flexi 2 ya. Seperti apa? Kita 3 ya. 3 flexi up. Kalau 2 extensi. Kebalikannya seperti itu. Ya. Kalau 1 itu mau sorry. Kalau misalnya apa lagi verbal, motor sama ice gimana? Normal ya seperti biasa ya. Pak langsung udah nengok gitu kan. Ya. Kalau 3 dengan suara artinya pastinya tutup mata. Beda dengan tidur ya, kalau tidur berarti dia memang lagi tidur, bangunkan dulu, Pak bangun. Oke, gimana Pak ini? Oke, dia tidur lagi, tutup baik. Sekarang Pak buka matanya gitu ya. Nah ini buka matanya, terus sudah tidur lagi. Itu dengan suara. Kalau misalnya dengan nyeri ya berarti pasien dengan suara nggak mau buka. Kalau tidur Pak, buka Pak, buka matanya. Saya kasih stimulus, waktu buka mata, selepas dia tidur lagi. Dengan stimulus nyeri. Kalau misalnya 1 tidak responnya, sekali-kali langsung di sini kasihan ini banget ini. Dan tarik dulu ya. Ini pukul 7. Terus ini. Oke, sekarang saya mau setting ya Mas, silakan Masnya setting dulu sendiri. Nanti yang ibunya cek tingkat kesadarannya. Kita bareng-bareng berapa, gitu ya. Oke, sudah dipikirkan setting otaknya, perbannya gimana, bingung ya? Perbannya gimana, matanya gimana, gerakannya gimana? Udah? Oke, silakan. Pasien masuk nih, start gitu kan. Selamat siang Pak Ali. Lihat, ya. Pak, bangun dulu Pak. Gimana kabarnya hari ini Pak? Memang normal susah ya, bangun udah lapar ya. Bisa lihat saya Pak? Boleh minjam tangannya? Angkat tangannya bisa? Sebelah kanan, kiri bisa? Kalau kayak gini berapa BPS-nya? 15. Ini berapa? Ini berapa? Kayaknya 4 tadi. Oke, saya ulangi lagi. Kamu coba setting kamu yang benar, jangan sampai aneh gitu. Benar-benar ketika sakit gitu ya, jangan sampai nggak nyambung gitu ya. Sudah, setting dulu. Oke, silakan. Selamat siang Pak Ali. Bangun dulu Pak. Bisa lihat saya? Yang benar matanya. Cuma normal, bisa lihat saya begini udah parah. Ya udah, matanya normal tuh bisa lihat saya begini ya udah, makanya dia paham. Gerakan pun dia pasti bisa kan. Dia langsung begini kan, langsung begini. Cuma motoriknya aja kita lihat apakah dia kelemahan atau tidak, ya enggak? Matanya semuanya terbangan itu masih begini ya. Cantik dulu ya, saya nyetir diri sendiri. Kalau benar nih, buka matanya. Terus itu kata gimana ya? Iya, oh sadar tuh bang itu. Nggak usah ngaji lagi udah iya, langsung udah normal berarti. Pak Tinton kelihatan nggak? Pak Tinton kan ya? Bukan kan? Pak Heru ya? Kelas apa? Untuk apa ya? Di Pak Tinton ya? Ya, setting ya. Oke, nah. Contoh ya, tidur di pasiennya nih, tidur ya. Oke, silakan. Selamat siang Pak Ali. Pak, bisa buka matanya? Baru tepuk doang. Bisa lihat saya Pak? Pak Ali, angkat tangannya bisa? Apa yang dirasain Pak? Tidak ada
Makanya pasien kalau mau cubit tuh cubit bilang remaja banyak dia hanya mengerang. Emang susah kalau normal susah ya. Masa dicubit dia depan baru nggak apa-apa, oke, apa ya namanya kan orang normal susah ya kalau normal ya nanti kayak. Jadi E2 karena dengan nyeri. Untuk motoriknya dengan merangsang melokalisir nyeri jadi 5. Untuk verbal dia hanya mengerang jadi 9. Pernah nemuin nggak pasien dengan matanya? Matanya berapa? 2 3. Matanya 2, tapi dapat melokalisir diri. Maksudnya mah jarang tuh kayak gitu ya. Karena melokalisir itu masih bagus banget, pasien itu masih agak bagus ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting paham ya. Bapak Ibu bukan paham ya, kita mereview kembali cara kita mempelajari GCS. Karena saya jarang bukan jasa, belum pernah ya nemuin matanya dengan stimulus, tapi dapat melokalisir ini jarang banget ya. Palingnya dia apa namanya, reaksi abnormal ya, atau dia menghindar seperti itu. Karena benar-benar udah nggak tahu banget pasien yang mengalami penurunan. Itu ya, itu untuk GCS-nya. Terus selanjutnya sama kekuatan otot ya. Siapa yang coba? Bebas ya. Pak, boleh Pak, kekuatan otot Pak, boleh. Saya ngomongnya nggak apa-apa ya, kalian. Pak Arif mana? Pak Arif yang mana ya? Enggak, itu pas sama Pak Arif kan? Pak Heru Pak. Nggak apa-apa, kita bareng-bareng ya, sekali lagi. Untuk menilai kekuatan. Setelah ini kita masuk ke nervus radialis dulu ya, 1 sampai 6. Pak Heru itu beli RSPAD ya? Iya. Oh iya, bagi RSPAD. Bapak bilang apa Pak tugasnya? Oh, udah pas ya. Kita kekuatan otot. Kita sering menggunakan apa? 4 digit ya. Kalau 5 gitu ya. Tapi kalau di IGD sering 1 ya, karena mungkin waktunya terbatas ya. Karena gawatnya yang penting ada nggak sih berapa sih kekuatan ototnya yang bagus secara keseluruhan. Tapi kalau di ruangan, kita samping aja di ruangan. Pak, bisa angkat kakinya. Angkat tangannya ke atas bisa 5 Pak. Ya 5. Kalau dia bisa angkat tangan sendiri 5. Pak, coba lawan. Coba lawan. Coba terus di bawah. 4 Pak. Terus jasnya saya angkat terus terus bang nah diangkat bisa bahasa besar dalam kemudian 3 Pak terus yang lain perhatikan ya, kira-kira ada yang itu silakan tebar selanjutnya itu ada hashtag di sini. Ada Pak Bu. Ya, pakainya sebetulnya kalau kaki ya. Ya Pak, coba angkat tangannya kalau nggak geser bisa. Nah ini 2. Kalau seandainya 1, coba apa namanya? 2 Pak. Nah, terus dia kan 5, 4, paling maksimal 5, paling kecil 1. No, nggak bisa sama sekali. Oh, saya bedakan antara motorik pada GCS sama motorik pada kekuatan. Iya, betul. Ya. No, nggak bisa sama sekali. Kalau 1 gerak sedikit-sedikit. Jadi kalau pada GCS kita lihatnya apa yang normalnya. Kalau pada kekuatan otot kan sebenarnya dua-duanya akan dilihat ke atas, bawah. Kalau pada GCS kita lihat mana yang normal dan kira-kira dia bisa mengikuti perintah kita. Oke, kalau misalnya pasiennya yang pertama tes apa? Kalau kekuatan otot kita pastikan instruktif terlebih dahulu. Yang tadi kan angkat tangan ya Pak ya, tapi yang jelas tangan yang mana, pasien bingung. Kadang kita suruh angkat tangan, dia kaki yang angkat. Pernah nggak kayak gitu? Kaki yang begini dua-duanya atau yang ini?
gas, Pak. Bisa nggak Pak angkat tangan kanannya? Dengan catatan, kan tadi kita pertama menilai tingkat kesadaran. Kalau pasiennya mengalami tutur kesadaran, bisa nggak kuat otot? Nggak bisa. Makanya kita langsung kan, kalau misalnya pasien orang tidur, jangan langsung angkat aja ini ya kan? Enggak. Lepas dari kaku, lepas. Nah, ini kan, kita lepas. Ini kan normal kan, kalau orang itu apakah dia begini, kan, atau ke situ, atau kita suruh ini ya, yang mana jatuhnya kemana, kiri atau ke kanan. Ya, untuk kaki. Kalau tangan gampang juga, angkat aja dua-duanya. Lemas ya mas. Nah, itu yang mana yang duluan? Jatuh. Boleh satu-satu, kalau kata saya agak sedikit susah ya, dua ya, karena kelihatan yang mana nih yang mengalami misalnya lateral sampai ekstra atau pasien lemah sebelah kanan, berarti pasiennya mengalami penurunan kesadaran. Tapi kalau pasiennya kosmetis, pas saya mau ke tingkat evakuator ototnya ya Pak ya, bisa diangkat Pak tangan kanannya, terus angkat terus, oke, tahan ya Pak. Kita anggap ini 5. Tapi coba dulu kan, bisa nggak? Yuk lawan ya, lawan. Jangan lawan. Kalau yang kuat Pak, nah berarti kan dia 5. Ini paling ekstra ternyata kalau kita mau maksudnya kekuatan otot. Makanya kalau dokter atau otot di poli ya atau di orang itu harus benar-benar kuat lengannya ya. Nah ini kan keseluruhan kan, kita pengen 4 digit ya, berarti kan ini ya, bicep ke sini sama pergelangan dan jarinya. Oke, Bapak bisa tekuk nggak? Oke, sekarang kalau pasiennya bisa nekuk, artinya ini berapa? 3 minimal kan? Kalau dia bisa nekuk kan dia bisa melawan gravitasi. Nah, kita buktikan aja dia 4 atau 5. Ayo. Ini kuat berarti dia 5. Kalau gini kuat, tiba-tiba selesai langsung gini. Berapa? Dia 4. Nah ini ya, Pak sekarang pegang ya, Bapak ini lawan. Ayo. Angkat. Nah, ini kita rasakan nih di sininya, di presetnya. Bagus enggak? Kalau dia bisa melawan dengan kuat, kan kita merasakan ya. Berarti dia bisa 5 seperti itu. Itu ya. Tangan sama ya. Kita suruh salaman ya. Atau di sini yang paling gampang ya. Tekuk Pak. Pegang. Dia megang itu berapa? 3 minimal. Pokoknya kalau dia bisa megang itu 3 dulu. Nanti apakah dia 4 atau 5 kita buktikan dengan cara apa? Kencang Pak ya, kencang, pegang terus. Kalau dia lepas, ya berarti berapa? 4. Kalau dia kuat ya 5. Kalau cuma bisa gini doang terus langsung lepas lagi dia berapa? 3. Kalau dia tidak bisa begini berarti berapa? 2. Artinya apa? Tidak ada gerakan ya. Karena kan 2 itu adanya gerakan. Kalau 3 itu apa? Melawan gravitasi. 4 itu bisa melawan gravitasi dan sedikit bisa menahan. Jadi patokannya 3. Kalau pasien itu bisa melawan gravitasi, bisa dia nekuk gitu ya. Berarti minimal dia 3. Kalau nggak bisa udah jadi antara 2 dan 1 dilihat seperti itu. Gitu ya. Oke, ini ya. Pegang, dia lawan. Ini ya. Atau suruh ini ya. Yuk. Ya, pasien suruh ini ya, lawan ya, terus jarinya. Pasien lebih senang begini ya, pegang ininya. Pegang, bisa pegang nggak nih pasiennya? Kalau bisa dia minimal 3. Terus suruh tarik ya, terus tarik ya pasiennya. Kuat betul seperti ini. Ya, untuk lengan. Kalau kaki ya tadi ya pasiennya. Kan kadang berat nih kalau pasien mengalami hipokalemi dan sebagainya kan. Saya miringkan aja nanti kelemahannya misalnya sebelah kiri. Ini kan masih kuat kan? Saya miringkan sebelah kanan Pak. Ini kan? Oke. Kakinya berat nih. Oke, Mbak, Bapak kita jaga gitu ya. Oke. Saya jelaskan ya. Kan lemas nih. Lurusin Pak. Bisa nggak lurusin ini ya? Oke. Kalau bisa berarti berapa? 5. 3 dulu. Ya. Coba lagi ya Pak. Yuk, saya tahan dia Pak. Lawan. Kalau kenceng, pasiennya 5 nih. Dia mungkin saat seperti ini, memang dia nggak kuat untuk mengangkat. Makanya kita modifikasi dengan miring kiri atau miring kanan. Sesuai yang mana yang mengalami kelemahannya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya pasien bisa ya udah suruh ngangkat itu kan set ya, lawan Pak. Nah ini bisa nggak nih pasiennya? Bisa.
4 atau dia bisa 5. Kalau ini enggak ya, ini ya, ini Bapak lawan. Mas kuat ya, selamat ya juga ya. Ini apa ya? 3 lawan Pak. Kayak dicegah ya. Ya, lawan ini sama ya, seperti itu. Itu ya, intinya kalau untuk kekuatan itu kita lihat pasiennya bisa nggak melawan gravitasi dulu. Jadi persendian ya mainnya ya. Itu udah bisa kayak gitu, udah bisa nih ya, melawan gravitasi. Kalau kita gerakannya cuma begini aja kan, tapi kita gerakan pada sendi maupun kaki atau apa atau di sini atau sama ya. Itu udah jalan. Dari semua langsung Pak, minum Pak tangannya, ayo. Kadang kayaknya dia cuma 2 ini bisa 3 tergantung kan, soalnya perifer kan, atau kebalikannya. Ini yang kuat, ini yang malah mengalami pelemahan. Karena kan biasanya kan yang paling PDK dulu kan yang senang ya. Saat pasien mengalami gangguan. Itu pada kekuatan otot. Tapi ketika kita mau naik kekuatan otot, dilihat dulu pasiennya stabil nggak nih, hemodinamiknya. Khawatir kita tarik-tarikan malah pasiennya mengalami apa? Peningkatan TIK, pada praktiknya juga cukup sewajarnya saja. Apakah cukup satu digit ya? Oh, perlu tahu aja berapa nih Pak angka, nggak bisa. Pak ini, oh dia udah bisa 3 atau dia 2 atau 1. Karena memang khawatir menstimulus TIK-nya seperti itu. Biasanya kalau sama tadi kita lebih ke apa? Jadi pasiennya sudah stabil. Melihat dulu, makanya jangan sampai berkali-kali melakukan kekuatan ototnya memulainya. Karena khawatir menstimulus TIK-nya. Karena memang nggak bakal ada perubahan yang signifikan ya antara si pagi, si siang, si malam. Kalau pada kekuatan otot dengan misalnya rata-rata di bawah 3. Kalau 3 itu masih bisa ke 4 ya. Apalagi 4 masih bisa ke 5. Tapi kalau 2, 1 itu agak sulit ya untuk dia naik ke atas 1 level. Kalau yang pernah saya alami seperti itu. Itu ya Pak, itu untuk kekuatan otot. Oke, sekarang untuk nervus cranialis. Ibu 1-6 ya. Boleh ya pakai handscoon ya. Ngantuk ya Bu? Ujian apa? Proposal. Oh, baru ujian proposal. Terus nanti ngambil data gimana? Tapi gampang kan datanya kan? Ngambil datanya, masa semua bisa di hari itu ngambilnya? Enggak perlu hari-hari. Ayo. Untuk level 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duduk. Oh, duduk kan? Ya terserah sih, duduk nggak apa-apa lah, biar kelihatan ya, boleh. Anggap aja pasien bisa duduk atau kita bisa naikkan ini ya Bu ya. Silakan gimana? Sini. Boleh. Oke, ibu situ boleh ambil anak. Oke, silakan. Nervus 1 itu apa? Olfaktorius kan, maka untuk pas penglihatan. Biarkan dulu ya, jadi di mana-mana tuh kontak untuk kan. Kalau PTS kan nggak mungkin kontak untuk, kalau kita boleh kita sadar kan. Kalau kekuatan juga boleh sedikit, sini mau, tapi lama juga ya. Tapi kalau nervus cranialis kita persilahkan detail. Kalau kita sini mau ukur ya Pak, mau ngecek saraf 12 cranialisnya, nanti dari mulai penciuman, penglihatan, pengucapan, semua indera. Ya harus saya akan cek ya Pak, seperti itu. Mungkin ada benda-benda yang tajam, yang tumpul, atau rasa-rasa yang mungkin Bapak sebelumnya tidak pernah merasakan. Nanti saya mohon maaf ya Pak, izin saya untuk mengecek semua itu, karena untuk mengetahui saraf mana yang mengalami masalah. Itu ya Pak. Ya paling 15 menit juga untuk melakukan tindakan ini. Gimana Pak, bersedia untuk melakukannya? Oke, kalau bersedia saya bisa mulai ya. Gimana Ibu, kita mulai. Bapak sebelumnya lagi Iya betul, kita cek dulu pasiennya. yang pertama nanti saya akan mengecek
saran penciuman Bapak. Nanti Bapak tutup mata, pertama tutup mata, kursinya satu ditutup. Nanti saya akan memberikan apa namanya bau. Tutup matanya Pak. Ini sebelah kiri dulu. Pak, bawa apa sih? Ada nggak langkah yang tertinggal? Harusnya cium ibu. Iya, dikenalkan dulu. Nah, karena namanya orang ya, kan ada kalau teh, kalau kopi mesti mending ya, orang tahu semua nanti kalau teh, kadang kita ada minyak kayu putih, kadang bodiuk itu kan saya nggak tahu ya. Saya dulu ada dulu ya untuk desainnya. Pak, saya kenapa? Buat kenapa? Teruskan, oke, baca ya. Baliknya, baca. Kayak kalau ini kita boleh pakai karena dilihat ya. Dalamnya gimana? Itu ibu kenapa? Saya kopi. Kopi ya? Oke, bukan. Oke, satu lagi. Itu apa? Teh ya? Oke, sepakat ya Pak, kopi dan teh. Oke, sekarang baru boleh dipakai dan dicoba. Kalau perkenalan jarang lihat ini ya. Oh, belakang saya udah familiar banget dengan ini. Iya. Bisa mulai ya, Pak. Hidupnya dulu, hidupnya yang sebelah kiri. Kopi. Gantian yang sebelah kanan juga ada, Pak. Itu ya, jadi kita kenalkan dulu. Jadi nggak harus kopi sama teh ya, boleh pakai minyak kayu putih, pakai kayu putih ya, pandan boleh. Kalau orang bingung ya, pandan seperti apa, terus seperti apa, kenalkan dulu. Ya Pak, kita mulai. Karena kan tergantung kita pakai yang mudah ya, untuk pasien gitu. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Ya, omnibus berarti apa? Terus, kedua. Ada apa saja Pak? Lapang pada Pemandang sama tes tajam ya, kalau cukup manometer ya beda ya, tapi kadang nggak mungkin. Pak, nanti saya akan ada di depan Bapak nih. Nanti saya akan memberikan jari saya, nanti Bapak mengucapkan berapa yang saya berikan ya. Tanya dulu Bapak minus nggak matanya gitu kan? Saya nggak coba atau enggak? Kacamata nggak, Pak? Boleh mandi saya Pak? Boleh. Saya pakai ini kayak gini boleh gitu ya. Kalau yang lanjut nggak mungkin kayak gitu ya, bor-bor dan biasanya. Kita mulai ya Pak. Pemeriksaannya pertama tutup mata sebelah kanan dulu Pak. Nah, tutup mata. Udah mandi saya kasih pasti. Mata sebelah kanan, terus saya akan angkat tangan saya. Nanti Bapak sebutkan berapa ya angkanya. 4. Sekarang yang sebelah kiri Pak. 2. Jadi besok saat harus cek kalau nggak ada stone cat ini ya, kita pakai stone cat ya. Ditempel kalau mana kita boleh ke tadi. Jadi kanan boleh ya. Kalau bisa begini ya, tutup yang kanan Pak. Mana oke. Kita zigzag ya. Ini berapa? Ini. Ini. Nah, itu boleh. Terus gimana Pak kalau pasiennya nggak sadar, nggak bisa duduk nih? Tidur dulu Pak. Misalnya tidur. Kita boleh pakai tangan kita yang maksimal ya. Ini berapa, gitu boleh. Kan itu semaksimal mungkin kan? Nggak ada lain kan? Gitu kan? Itu boleh begini berapa? Itu boleh kayak tadi itu berapa? Boleh ya kayak gitu ya. Dan itu baru tes tajam Bang. Kelihatan kalau kita nggak ada sebenarnya kalau kita bisa konce atau di ruangan. Boleh ya? Ya? Ya nggak bisa juga susah ya. Buat orang-orang yang udah memang direhab, dilakukan rehab, kita cuma gimana untuk fungsi dan fungsi 12 syaratnya. Kita bawa ke ruang neurodiagnostik, jam dia duduk, dia duduk muter sampai muter semua dicek semua, sampai MMSE semua dicek biasanya. Oke, nanti tajam penglihatannya. Setelah itu kita tes apa? Lapang, pada. Kalau pasien tidur seperti ini,
Pak, kita akan memeriksa cara meningkatkan. Nanti saya akan menggerakkan ini pulpen. Nanti Bapak kalau masih ngeliat, masih gitu. Kalau udah nggak ngeliat, Bapak fokus ya sama tangan saya sini. warna Kalau pink ini. ya warna pink ya, atau pakai ballpoint boleh, apapun yang kita punya silakan lihat dari. Nanti Bapak lihat ya, ikutin gerakan bola matanya saja yang boleh bergerak, tapi kepalanya tidak boleh bergerak ya Pak ya. Kalau misalnya udah nggak kelihatan bendanya yang saya pegang ini, Bapak bilang tidak kelihatan ya, atau angkat tangan yang normal atau yang kiri angkat tangannya. Karena ada orang yang malas untuk ngomong ya, boleh angkat tangan yang sebelah kiri, gerakan sama sebelah kiri ketika nanti tidak bisa melihat. Paham nggak Pak? Nggak balik. Nah, silakan Bu, dimulai. Pak, lihat ya, apa namanya pulpen warna pink. Ini saya akan menggerakkan. Oke, Ibu sambil lihat apanya? Bola matanya. Masih kelihatan Pak? Kelihatan nggak? Ikutin ya Pak pakai bola mata ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, ini ya. Udah jauh-jauh ya, dari tadi ini. Udah jauh-jauh. Sampai jauh-jauh. Ini warna pink ya Pak? Nggak buta warna kan? Oke, lihat ini ya objeknya ya. Yuk, lihat. Kalau nggak kelihatan, bilang kelihatan. Ya, ini fokus ya ke depannya. Kata matanya ya. Pink ya. Oke, nanti Bapak ikutin gerakan ini. Ya, kalau nggak kelihatan, bilang tidak kelihatan atau gerakan tangan sebelah kiri. So, ikutin. Yakin dong enggak nih? Nggak kelihatan. Yakin? Masih? Enggak, ini normal aja. Nggak usah aku mau kelihatan segini, jangan-jangan nggak mengalami ini ya. Mana, oke. Kita normal aja nih ya. Masih? Ya. Masih ya? Jangan gitu. Nyuri-nyuri itu namanya. Saya copot dulu baterainya ya, banyak di belakang. Kelihatan ya? Bibirnya biasa aja, Li. Bibirnya mengeng-mengeng. Enggak, katanya Pak, enggak. Udah sejajar ya? Oke. Salah tepat ya. Saya pengen lihat gerakan bola matanya. Masih kelihatan Pak? Jangan gelak ini ya, kepalanya. Bola matanya aja. Masih? Oke, sejajar ya. Kenapa seperti itu? Jadi kalau jauh-jauh ya Bu ya, dekat aja nggak apa-apa. Coba begini dulu. Sekarang kita pengen lihat lapang pandang. Atau boleh sambil dia duduk ya, seperti itu. Saya pun sama ya, ini udah nggak kelihatan, udah pas. Terus beda dengan telinga. Nah selanjutnya Bapak itu ya, gini kan. Nah, sudah nggak bisa. Oke, itu untuk tes lapang pandang. Sekarang untuk yang push 3. Nah, biasanya digabung ya. Kalau di situ nggak digabung ya, kalau digabung boleh 3, 4, 5, 6. Kalau 3 buat apa sebetulnya? Pupil. Berarti kan apa? Kontriksi ya, kontriksi ya, atau kontraksi ya. Dia mengalami apa? Meiosis atau midmeiosis, baik secara dia apa langsung atau NTL ya, saya tidak langsung. Kita lihat yang kanan, tapi garis kedua sebelah kiri. Ya. Kalau 4 kalau 6 menyamping, terus sama juga NTL, makanya saya selalu gabungkan 3, 4, dan 6 sekalian. Jadi ada 3 yang push yang harus dicek. Pertama 1 kontriksinya ya, atau refleks cahaya pada pasien sensorisnya. Kedua apa? Gerakan bola mata. Ketiga apa? Akomodasi ya, seperti dia apa konvergen atau divergen. Saat kita memberikan apa benda yang normalnya kan kalau semakin kita dekat objek semakin kita mendekat ya. Konvergen atau divergen? Konvergen atau divergen? Kayak kita lahir di bayi nih, apa namanya, leopard gitu kan. Wah, udah masuk panggul nih, itu divergen atau konvergen?
Divergen yang mati. Divergen itu yang dia mendekat, kita bisa, kalau di yoga tuh kita bisa nyentuh ya. Oh, ini apa? Kalau kita udah nggak bisa, udah masuk panggul nih. Kan kalau udah masuk kan kita nggak bisa bersatu ya. Udah masuk panggul nih. Itu apa? Konvergen atau divergen? Kalau menyatu tuh set, ketemu itu apa? Konvergen atau divergen yang mana? Divergen ya? Mendekat atau menjauh? Mendekat. Kalau konvergen? Jauh. Oke, silakan ya. Berarti kalau menjauh berarti apa? Objeknya semakin jauh. Atau saya boleh dengan apa? Dengan tisu atau ini ya? Kita gitu seperti itu. Silakan Bu. Sekarang ya, dengan tisu. Oke, kalau apa? Yang pertama tadi untuk refleks cahaya dulu ya. Refleks cahaya langsung dan tidak langsung. Silakan. Ya, bisa itu Bu. Tapi sekarang udah nggak jalan pakai gini, pakai apa? Pakai handphone ya sekarang ya. Masih laku Pak. Laku boas. Silakan. Ya, kita dulu berarti. Nah, buka matanya ya. Dari pinggir kan cepat ya. Kalau kayak gitu emang banyak. Oh, dari sana ya. Satunya itu. Bukan ini ya. Dari samping. Iya. Ya atas kalau begini mah agaknya kita sebenarnya bisa. Ya HP aja. Miosis. Oke. Coba saya cek dulu ya bola matanya, saya akan lihat nih. Kan kalau pasien-pasien udah mau sakit gitu kan, gede-gede simulasi juga. Kayak gini ya. Lihat depan ya Pak. Ke atas Pak ya. Ya, dilihat ya apa mengalami miosis atau miosis jika sampai berapa? 1. Miosis kecil ya, sampai dia memang ukuran 1 maksimal kecil sahabat itu ya. Kalau miosis lebih dari 3 atau 4. Normalnya berapa? 2 sampai ada ya referensi mengatakan 2 sampai 4, ada yang lebih dari 5, segimana 5 ya lebih dari. Kalau saya apa? Kalau normalnya 2 sampai 4. Nah, suka ada tuh di buku kan titik-titik itu ya 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Itu ya kalau dia ya kan lebih dari 4 ya. Kalau saya 2 sampai 4. Jadi kalau misalnya pasien lebih dari 4, berarti dia mengalami miosis. Biasanya pada pasien-pasien yang memang mengalami peningkatan TIK. Itu paling gampang bola mata ya, yang di ICU ya sering pasti melihat kayak itu ya. Cek aja mobilnya pasiennya gimana. Itu ya, itu untuk refleks cahaya langsung. Kalau refleks cahaya tidak langsung gimana? Yang ininya suruh tutup ya, kita kasih ini ya, kasih jeda. Kita kasih cahaya sebelah kiri, jadi ya kita lihat sebelah kanan. Kalau yang kirinya dia mengecil, normal kan? Normal miosis. Terus yang sebelah kanan ini juga dia mengalami mengecil juga. Normal nggak? Normal, ya kan? Tapi kalau sebelah kirinya dia tidak mengalami miosis, sebelah kanannya dia mengalami miosis, berarti yang kiri normal nggak? Tidak, yang kanannya normal. Itu ya, itu refleks saya tidak langsung. Yang untuk efek cahaya langsung kan kadang tuh ada tuh bisa refleks plus. Berarti yang kanan lebih cepat mengalami dia miosisnya. Berarti refleksnya bagus. Setelah itu dia mengalami pelambatan atau mengalami miosis. Berarti ada masalah pada sistem saraf matanya.
kan keadaannya seperti itu ya, plus. Berarti kalau yang plus semakin dia responsifnya semakin bagus dibandingkan sebelah kiri. Oke, sekarang untuk gerakan bola mata mengukur Anda Bu. Pak, nanti ikutin apa namanya pen saya nih yang warna pink. Kalau pen yang gerak ke kiri nanti ikutin bola matanya matanya melihat ke kiri terus ke kanan, ke bawah, ke atas ya. Oke, perawat suka warna pink ya, ada warna itu tadi ya. Oke, silakan. Pak. Kalau saya minta huruf H ya, paling gampang ya. Oke, ingat ya kalau itu berarti ya normal. Oke. Gerakan bola mata. Sekarang konvergen ya. Ya, cepat ya. Ya, lihat kan karena dia jauh, mendekat, menjauh gitu kan. Nah, seperti normalnya seperti itu kan. Kalau misalnya objeknya sudah mendekat, dia matanya yang kanan ke tengah, yang kiri tetap di sini kan berarti ada masalah gitu ya. Kita lihat ya. Kan? Itu sudah boleh. Seperti itu. Untuk kapasitasnya ya, untuk melihat apakah dia apa dia. Langsung itu ya. Seperti itu ya, itu boleh ya. Puasa dengan tangan ya langsung ya. Nih. Dapat kan ya, gerak ya, seperti itu. Oke. Kemudian, udah ya, 6 ya. Nah, siapa lagi bantu 7, 8. Tunggu lagi sekalian. Gak apa-apa, sekalian cepat. Sekalian Bu. 5 itu ada 2 ya. Sensorik dan motorik ya. Berarti kalau sensoriknya apa? 5 itu ya. Apa? Sentuhan. Pada apa? Ophthalmicus, maxilla, sama mandibula. Oke, silakan yang sensorik dulu Bu. Itu ada monofilamen ya, boleh pakai monofilamen boleh. Kalau saya boleh pakai apa? Kapas atau pulpen juga bisa. Pulpennya sama, ada yang tajam, ujungnya ada yang tumpul kan, bisa dibolak-balik bisa. Kalau misalnya ada monofilamen, pakai monofilamen bisa. Atau pakai silakan pakai apa? Pakai ini aja nggak apa-apa, udah sediain ya. Buka kanan udah bayar. Oh, udah bayar katanya. Udah bayar ya? Iya. Mana filmnya? Yang kayak gimana? Kaki. Itu kayak ujung sapu doang. Oh, itu anak ya. Silakan. Ophthalmicus, maxilla sama mandibula kiri kanan. Kenalin dulu, biar yang kaget jangan terkaget tiba-tiba tadi emang apa? Ini kita gitu ya. Kenalin dulu. Pak, nanti saya akan memberikan rangsangan di daerah bagian pipi, belakang, sama daerah atas ya Pak. Ini contoh yang kerasa nggak nih Pak? Kerasa ya? Ya, gini. Aja langsung dulu. Contoh ya Pak, ini kan ada namanya sentuhan tumpul ya. Ini ya Pak, tumpul. Kalau ini sentuhan tajam. Bisa bedakan Pak? Oke. Jadi kita cari ke yang normal dulu bagaimana nih? Oh dia kalau misalnya main sebelah kiri, berarti mana yang normal? Cari yang normal dulu ya. Bisa ya Pak ini? Apa Pak? Tajam. Ini? Oke. Sekarang tutup matanya ya Pak. Silakan di sini.
Serius loh. Coba coba coba. Ini apa? Ini apa sih? Ini? Oke, nggak apa-apa ya. Nanti kita seperti itu harus pakai placebo ya, karena pasien tuh dia berusaha untuk menutupi ya, karena benar, makanya kita coba film itu kan tanya pasiennya, dia kuat tajam atau tumpul, itu baru sensoriknya. Motoriknya di mana kalau 5? Motoriknya 5 di mana? Berapa? Nyinyir. Ngapain? Pak, bisa senyum nggak senyum? Coba senyum. Yang lebar. Lagi. Suruh angkat tangannya, tangannya kemana tangannya? Sini kan? Iya. Yuk. A. Ini ya. Untuk dia terus yang ke 5. Kalau ke 7 sama juga ya, ada sensor ya, motorik. Sensornya apa? Gaya wajah, marah, senyum, ya apa itu silahkan. Itu motoriknya. Kalau sensornya pengucapan yang anterior, depan ya, manis, asam, asin, dan seperti itu. Oke, silahkan. Gak apa-apa, ya, sebenarnya tanggung, gak apa-apa Bu. Gak apa-apa. Arif mau coba nih. Siapa? Pak Arif, ya Pak Arif, maju Pak Arif. Gak apa-apa. Ayo Pak Arif. Biar Arif, ayo Pak Arif, maju. Biar biasa. Tangan-tangan. Pak Arif bilang apa Pak? Kemarin yang sibuk. IGD. Oh, apa ya? Yang ketujuh ya Pak, yang ketujuh itu apa tadi? Sensoriknya adalah rasa ya, sensor pengecapan. Kalau motoriknya ekspresi wajah ya, cemberut, marah, senyum ya. Ya, silakan Pak. Kita ya, apa namanya, motorik dulu deh. Oke, motoriknya biasa dulu deh, Bapak duduk, silakan. Ada di sini, mainkan ya Pak. Nah. Masa kalau di belakang kayak begini ya, mana tereknya nggak apa? Di depan. Mana? Yuk. 7. Kasih alisnya. Kita motorik dulu ya, motorik. Coba tutupnya balik. Senyum meringis gitu. Senyum meringis gimana? Saya bingung senyum meringis. Pasien tuh bingung, berarti perawatnya harus mencontohkan senyum meringis gimana? Bukan maksudnya senyum meringis. Ini balik. Oke. Kemudian pipinya digembungkan. Nah, oke. Kalau dipegang ya, Pak, hubungkan pipinya yuk, saya pegang. Ya. Rasa ya, ini normal ya. Kalau nggak ada Pak, saya langsung ya. Atau boleh pakai lidahnya. Paham kiri. Mama, coba pakai lidah Pak. Sebelah kiri lidahnya. Oke, Pak. Setelah itu apa? Gosok. Sekarang sebenarnya kalau mereka hubungkan semuanya ya. Nah, kuat nggak di kiri kanan? Boleh. Ya, siapa lagi? Kemudian alisnya di apa? Naik turun Pak. Bisa nggak? Nah, tutup mata, terus. Naikkan. Atau boleh ya, tutup matanya. Nih, tutup mata kita, sekuat matanya. Gitu ya. Ingat, ini boleh tolong. Mencucuk. Monyong. Bukan bibirnya monyong yang mencucuk itu ya. Coba. Nah, itu monyongnya ya. Foto dulu. Ya, itu ya. Oke, itu baru motoriknya. Sekarang sensornya. Sensornya itu berarti kita apa? Kita rasa. Kita dulunya lidahnya ya sepertiga arterial. Nah, ini rasa manis, tapi kita gula. Jangan sampai, saya pernah dulu ya pas lagi ujian praktek ya mahasiswa,
pakai gula, pakai coklat apa coklat loh kan? Kan coklatnya kan batangan kan agak ini kan, disimpan kan di tengah, yang dapat rasa manis ya kan belum menyebar, kecuali tadi langsung ke ujung sensor manis ya. Tapi setelah dia udah begini baru terasa. Kenapa? Karena kita salah tekan sensornya. Ya seperti itu. Ya jadi manis, asam, asin, sama enggak? Kayak itu di belakang. Tidak terus yang ke 9 sensorisnya. Gitu. Itu ya Pak. Ya kita boleh pakai pattern asin, gula. Yang paling gampang sih madu, yang paling gampang ya. Madu. Gitu. Atau kalau gampang Pak, tadi makan sama apa? Rasa nggak makanannya? Itu dulu kita mulai stimulus ya. Rasa kok enak, rasa asinnya ada ya. Baru kita coba dengan alat bahan yang kita bawa. Oke, itu 7. Kalau 8? Kan vestibular toh? Vestibular itu apa? Vestibular pendengaran, cokrean keseimbangan ya, sudah berdiri putar-putar pakai jalan gitu kan, harus dalam begini ya. Jatuh atau enggak kita gini ya, nanti pasiennya jatuh ke sampai atau ke kanan. Tapi itu jarang, biasa di ruang neurodiagnostik. Kalau pasiennya mau pasien rehat, kita pengen ngecek nih masih bagus atau keseimbangan setelah 3 bulan kemudian. Bukan pas saat sakit jarang banget melakukan keseimbangan, jatuh pasiennya. Atau mungkin kalau di bangsa ketika pasien mau pulang baru ya ibu latihan jalan, kayak sejalan pasiennya dari bangsawan. Gitu ya. Makanya itu langsung tes ke vestibularnya atau ke pendengarannya. Paling gampang mana Pak? Ini ya. Soalnya pakai ini kedengaran yang Suara detik dia. ini sama dia. Enggak. Yang lebih mantap lagi itu yang apa? Jago pala. Ketika di ruang neurodiagnostik, karena fotonya nggak ada pasti. Dulu ya. Iya sebentar terus ada. Oh, kamu teh ya sih ya. Ada minum laboratorium udah pulang, saya nggak tahu letak dan portal di mana. Yang penting nanti Pincet aja. enggak bisa dicari pincet Pak. Rasa telepon dulu ya. Halo Pak, salam Pak. Garpotala di mana ya Garpotala? Kayak gitu. Ada nggak Pak itu set neurologi Pak? Neurologi. Iya. Itu Pak neurologi. Orang mana Bapak? Ada. belum dapat. Ada ini
Oke, ini ya, boleh ya kita pakai sementara. Kalau misalnya pengen lebih mantap lagi ya, kita menggunakan ya 512 hertz ya. Nanti kita boleh begini. Kalau ini sakit ya tangan saya bisa ke ini ke lain ya. Ya. Masih enggak? Masih. Apanya? Biasanya pas pose gini ya, semangat tuh, terus dia apa? Gini megangnya. Iya. Nol ya, ya. Jadi kata jangan pegang jari ininya, sayapnya, bawahnya. Sering banget saya nggak tahu entah mungkin tegang atau apa, pasti lagi dia megangnya rata-rata. Panjang banget kan? Kayak silakan Pak, nanti ada apa? Tes Weber, swab sama tes Rina, Weber sama swab. Tes Rina apa? Untuk membagikan antara lewat udara dengan tulang. Silakan Pak. Nah, udah kelihatan kan tuh kan? Mau ke atas kan? Belum sekian aja belum ya? Beneran nggak, Pak? Biar beneran. Gimana tes Rina gimana tes Rina? Benda padat kan? Ketulang mas padat kan dengan udara kan? Gimana? Kayaknya ini orang neuro sini Pak. Maju Pak. Iya, kau pas ini Pak. Ayo, Pak. Ayo. Saya aku jangan atas gitu. Dibantu temennya. Kalau tes itu seperti apa? Kan kalau kita seringnya halo wajah kecil ya. Ini kan. Ini. Tes ini dulu untuk membandingkan pengantar udara dan kenceng banget ya. Apa? Kaca. Pelan banget syuting yang kecil apa? Nempel ininya. Enggak ininya Pak belakangnya. Gini loh, Pak, dengerin ya soalnya ya, kalau bisa Bapak nggak dengar angkat tangan. Angkat tangannya ya, Bapak dengar ya. Kalau normalnya kan ketika dia di benda padat ya dengan tulang muscle itu udah nggak kedengar. Ketika udaranya masih terdengar. Normal seperti itu ya. Oke, kita buktikan ya.
Kalau enggak angkat tangan, kalau benar angkat tangan. Ya. Nah, kalau gini apa? Weber Saubak. Saya dengar. Saubak ya, membandingkan antara yang pengemudi dengan udah nggak ada loh saya ini masih coba ada Pak, ada itu ya. Kalau tes ini itu lewat tulang muskel ya, kemudian lewat kalau udah nggak dengar angkat tangan baru ke sini masih dia tidak lama seperti itu. Kalau tes swabak, tes swabak sama apa apa? Rinda, Weber sama swabak. Kalau Weber itu apa? Sini ya. Nanti dengarkan ya Pak, saya akan cek. Aduh, ada tuh. Kalau lagi apa, dua apa, kalau steril langsung on, udah selesai semua kan. Ya. Nanti saya simpan di sini ya Pak, dengarkan ya, dia dari kanan sama atau tidak ya Pak. Sama itu kan. Oke, tanya ya, yang dominan yang mana seperti itu. Kalau untuk yang sahabat baru kita ya. Letak bapak yang masih ada. Ya, masih ada. Balok kiri terus ke kanan ya, bagian. Itu ya pokoknya ya, itu 8, 9 cuma 9. Hanya berdua kalau Pak, 9. Tapi saya sarankan dengan rasa ya. Atau dengan apa lagi kalau nomornya? Ya, benar apa? Sepatah ya, dibuka. Ada nggak dagang? 10. 10. Kita pakai apa? Kalau misalnya bisa ya, kalau misalnya pasiennya saja kan nggak mau pakai sepatu langsung menghindar kan. Nah, kita ambil, dilihat, sambil kalau banyak pulangnya bergetar nggak? Kalau dia nggak bergetar, nggak bisa ditendang A atau nggak bisa. Percaya nggak? Kalau nggak silakan. Ada yang buka mulutnya. Saya kan tuh pakai apa namanya? Nggak bisa bilang A, nggak bisa. Karena bergetar kan, dia bilang A. Gitu. Makanya coba lihat. Ada nggak bergetar A? Dilihat. Nanti dia ngalamin apa? Nanti nggak atau ke kanan. Terus kalau terus ada 11 ya, 10 ya. 11-nya gimana? Gerakan kepala dan bahu. Terus apa lagi? Nah, coba. Menghadap saya. Ini berdekatan aja ya. Saya buka itu ya. Iya. Ayo, gimana nih? Oh. Nih, Bapak ini pipinya yang sebelah kiri saya tahan. Nanti coba Bapak menghadap ke kiri. Kayak dilawan. Ya. Kuat banget ya. Bukan begini tapi nengok ya Pak. Yuk, sama ini ke kanan ya. Sama. Kalau yang 12 tipe bedanya di mana? Ya, betul kali ya, ke atas, ke bawah, ke kiri. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kayak gimana? Ada yang menanyakan sebelum saya masuk lagi ya? Buatnya apa? Ini ya, apa? Buatnya. Oh beda, DKB. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa sampaikan. Ini siapa sih? KMB kan cuma tetes mata ya, tetes mata. Coba diskusi sebenarnya itu saya bisa pakai video juga ya. Sebenarnya
mudah sebetulnya kan karena kalau perawatan luka atau balut tidak gitu kan pas ujian pun nggak begitu ini sebenarnya dari materi itu ya buat mereka aja sama ini tahu apa sih indikasinya gitu kan. Kalau tetes kan berarti untuk apa iritasi ya. Kalau untuk irigasi apa membersihkan ya. Itu kalau mata pada benar-benar kalian ya benar-benar benda yang memang kena gas air mata atau deterjen. Kalau di rumah kan sering pakai ini ya pakai apa baskom gini ya. Irigasi ya. Cuma irigasi ya klasik di rumah atau dengan air mengalir begini aduh kenapa sabun gitu kan itu irigasi pada mata. Tapi kalau pada apa telinga tadi ya misalnya ada lumpur atau ada apa kotoran-kotoran menyerak ya irigasi biar memang dia apa dia lembek dulu seperti itu ya. Nah, kalau pada irigasi telinga kita pakai ini ya kalau saya bisa pakai wings ya. Pakai wings itu yang panjangnya bisa kasih ke apa namanya spet ya sambutan itu biar itu biar sedikit apa lebih nanti biar apa kencang semprotannya seperti itu digunting potong aja. Tapi kalau pada untuk irigasi mata saya biar apa dibuka ya untuk apa jarumnya kita langsung pakai spet gitu. Jadi ketika pasiennya ke atas matanya kita irigasi yang paling bawah ke bawah yang atas ke kiri yang akan berlawanan seperti itu. Itu irigasi pada mata. Kalau irigasi pada telinga ya kita sampingnya kita tembak langsung ya kan dingin tuh itu boleh. Tapi ketika irigasi telinga kan ingat kan sih ada vestibular ya vestibular yang tetap di tangan ya. Berarti saat pasiennya pusing stop kita jangan teruskan lagi. Gitu ya Pak, yang berdua asik ngobrol ya. Saya sih nggak apa-apa ngobrol ya, kita silakan ya. Udah dewasa ya, belajar orang dewasa. Itu ya. Jadi indikasinya kalau pada irigasi tadi untuk membersihkan dari zat-zat yang berbahaya seperti itu atau mungkin untuk melunakkan kotoran yang baik pada telinga maupun pada mata. Kalau pada mata irigasi awal kita pakai apa? Pakai asap ya, pakai air hangat ya. Tempelkan di sini. Biar dia lembab dulu kan bisa membuka matanya. Kita pada pasien-pasien memang ada mata di mata kecelakaan, lembab gitu kan, kotor, ternyata nggak langsung kita buka ya, dilembabkan dulu kan, pelan-pelan dipakai air hangat seperti itu juga. Sama dengan telinga, kadang-kadang ada orang yang sensitif dengan air dingin langsung kaget kan, itu boleh dengan air yang hangat kuku seperti itu untuk melakukan irigasi pada telinga. Ya, seperti itu. Oh iya cairannya ya, cairannya pakai saya apa cara fisiologis tapi kalau di rumah sakit itu ada khusus ya saya lupa nama caranya pada mata ya itu ada kalau untuk di rumah sakit itu dia ada cara visual pada mata ya nggak sembarangan ya bukan cara tapi kalau misal di itu masih pakai NaCl ya atau cairan fisiologis ya atau kalau di rumah boleh pakai air sudah matang ya masalah dalam botol atau pakai air mineral ya. Kalau di rumah sakit seperti itu ada nama cairan untuk mata. Saya lupa namanya apa gitu ya. Sama sama irigasi ya. Cuma irigasi udah ala-ala yang sekarang gitu ya, bukan yang kayak manual gitu enggak. Kita kalau dikasih irigasi itu untuk membersihkan mata dari emang Bosen namanya bahaya. Tapi biasa kalau step pakai yang manual aja yang biasa ya dengan cara tadi dengan step kan ambil dulu stepnya itu kan dibuka jalurnya kan kematain kan ke atas kemudian ke atas ke bawah dan kebalikannya. Tapi kalau pada ini nanti ada apa? Kalau nggak pakai wings saya biasa pakai ini pakai IV lamp abokes ya kalau dulu ya. Ada yang kayak apa kayak yang plastik ini kan jarumnya pakai ini kan sama kayak tajam kan lagi apa timbul paham ya saya ambil yang apa ya akhirnya diambil yang apa jarumnya kita pakai yang ini apa akhirnya yang buat plastik itu bisa ya kalau pakai ini kan ribet ya pakai itu aja ya semburan ya semburannya lebih apa terasa kencang kan itu boleh sambil tidur gini atau sambil tidur boleh ya sambil pegang pakomnya gini ya pak buat ya
kom ya, bengkok ya, atau lebih kan ya. Gitu ya. Kalau pusing mati stop. Oke, pakai video aja sekalian ya. Langsung coba saya cari videonya. Atau boleh Bapak Ibu sambil mencari ya, saya sambil mencari juga nanti yang mana yang paling mendekati ideal seperti itu. Soalnya nggak begitu ini sih kalau untuk tetes mata, tetes telinga nggak begitu ini. Kalau perawatan buka apa pasang apa namanya transforma gitu baru atau mau pindah gitu. Karena kan ini kan mas transfer ini kan nggak usah gitu ya, jelas ya. Iya, pasti nanti jelas. Nanti saya infokan juga ya sama teman-teman yang pasang ya. Jadi kan pasang kan nggak ada bayaran, nggak masuk lagi nih. Sambil infokan kalau boleh pakai yang plastik ya apa etilen itu ada lagi Bu yang mau ditambahkan katanya cukup ya belum mau tambah ya itu ya. Nanti saya ini aja apa Bapak Ibu silakan lihat saya buat di ATM aja dibuat apa dengan menggunakan video seperti itu. Jadi kita kesepakatan hari apa saya simpan di ATM-nya kita makan ATM manual gitu ya. Perlu bikin resume-nya enggak? Apa cukup lihat aja? Lihat aja ya? Bisa ya, lihat aja ya. Nah, takutnya nanti kalau nggak pakai resume cuma borong-borong lihat nanti malah nggak ditengok lagi turunnya gitu. Terutama masih yang plastik kan yang zaman dulu kan. Enggak, soalnya di apa di SOP apa namanya PPI itu kan masih kayak gitu kan. Kita kan udah situ ngambil dari SOP yang apa kayak gitu loh. Kan ada. Cuma tidak ada kita harus seragam. Makanya ada